Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam hadis Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'ud wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi wa rajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat aynah wa rajulun da'athu imra'atun zat mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, kalau seorang pemimpin itu berbuat adil, maka dia akan mendapat naungan kelak di akhirat, yang mana di masa itu tidak ada naungan melainkan ada satu naungan, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dan beribadah mengabdi kepada Allah taala, maka dia kelak di hari kiamat akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang hatinya tergantung di dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali kepada masjidnya, hendak ke masjid. Terus seorang pemuda ini di hari kiamat ia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, berteman karena Allah. Yang kelima, seseorang yang berzikir atau ingat Allah dalam kesunyian lalu kedua matanya mengalirkan air mata. Jadi seseorang yang mana di kesunyian, di kamar, berkhalwat, bersendiri, berdoa kepada Allah, minta istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian matanya mengalirkan air mata, maka orang itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, di mana tidak ada naungan sedikit pun melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seseorang yang berzikir atau ingat Allah dalam kesunyian lalu kedua matanya mengalirkan air mata, sudah kita sebutkan tadi. Yang keenam, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta dan cantik jelita, lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, seorang yang merahasiakan amalnya sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi kita ambil pemuda tadi karena kita membahas tentang pemuda, yang mana pemuda ini dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pemuda yang beribadah dan mengabdi kepada Allah, maka kelak akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, di antara orang tua yang beribadah dan seorang pemuda yang beribadah, maka Allah Ta'ala lebih suka pemuda yang taat beribadah kepada Allah daripada orang tua yang taat dan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena seorang pemuda ini syahwatnya besar, nafsunya besar, lebih daripada orang tua. Apabila seorang pemuda bisa menggunakan hatinya untuk beribadah kepada Allah dan menghindari daripada syahwat-syahwatnya, dijauhinya, maka dia orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tua, orang yang sudah tua, syahwatnya gak ada tapi ganal lagi, dan nafsunya pun gak ada tapi ganal lagi. Jadi kalau seandainya orang tua beribadah, itu sudah ibaratnya hal-hal yang wajar aja. Tapi kalau anak muda, ini masa mudanya seharusnya kan beramian, berjalanan, tapi digunakannya untuk ibadah, hadir majelis dan lain sebagainya, maka Allah Ta'ala lebih suka dengan pemuda seperti ini daripada orang tua yang beribadah. Padahal sama, misalnya ibadahnya sama,
hadir majelis dan lain sebagainya sama antara orang tua dan pemuda, tapi Allah Ta'ala menyukai yang pemuda karena pemuda ini syahwatnya lebih besar, nafsunya lebih besar. Inya kawa mengalahkan syahwat dan nafsunya, maka Allah Ta'ala ketuju nang pemuda kah ini. Nah, kalau yang orang tua sudah syahwatnya sudah rendah, nafsunya sudah rendah, jadi wajar-wajar aja untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.